Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel obrolan Sersan Menor. Obrolan serius santai, mudah-mudahan menarik orang. Bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kali ini kita masih membicarakan tentang perang Israel dengan Palestina. Kali ini saya ngobrol sendiri ya. Karena materinya cukup panjang, kalau dibagi dengan orang lain akan memakan waktu yang sangat panjang, sehingga kali ini saya hanya akan ngobrol sendiri ya. Mudah-mudahan nanti banyak komen dan pertanyaan, sehingga komen dan pertanyaan itu bisa dikembangkan lagi dalam obrolan selanjutnya. Kita ketahui dalam perang Israel melawan Palestina ini ternyata Iran dalam perang menunjukkan peranan yang besar ya, besar dan menentukan meskipun sporadis. Perlu kita bahas bagaimana Iran kemudian bisa mempunyai pengaruh yang lumayan besar di Timur Tengah, ya, mempunyai sekutu. Kalau orang menyebutnya proksi, ya, mempunyai sekutu di negeri lain, ya. Sekutunya berada di negara lain, ya. Tidak langsung bersekutu dengan negara, tapi bersekutu dengan suatu kelompok dalam suatu negara. Menarik untuk ditelusuri bagaimana Iran mampu membangun sekutu dengan suatu kelompok kekuatan dalam suatu negara, dan negara yang dimana ada sekutunya Iran itu tidak menunjukkan suatu reaksi keberatan, ya, tidak menunjukkan suatu respon keberatan atas apa yang dilakukan oleh kelompok di dalam negaranya atau proksi yang ada di dalam negaranya berpartisipasi dalam suatu perang, dalam suatu jaringan kekuatan dengan Iran. Apa yang membuat Iran bisa membangun kelompok seperti itu dalam suatu negara, dalam negara lain? Sepertinya ya, Iran telah menggunakan aliran, ya, menggunakan aliran Islam yang serumpun, ya, yaitu Syiah, ya, untuk membangun proksinya. Aliran serumpun karena di Iran adalah Syiah Imamiyah yang menjadi induk dari Syiah yang lain. Banyak pecahan Syiah yang asalnya adalah Syiah Imamiyah yang ada di Iran. Oleh karena itu mari kita lihat, ya, mari kita lihat bagaimana sih pengelompokan atau kekuatan aliran di dalam politik di negara Timur Tengah, ya. Bisa kita lihat dalam gambar, ya, dalam gambar persebaran mazhab dan aliran Sunni Syiah, ya. Sunni atau Ahlus Sunnah, ya, itu bisa dilihat di dalam gambar yang berwarna hijau, coklat tua, biru, dan coklat muda. Ya, itu adalah
aliran mayoritas dalam suatu negara ya. Aliran Islam mayoritas aliran Islam di dalam suatu negara ya. Hijau itu adalah Sunni dengan mazhab Hanafi ya. Sunni dengan mazhab Hanafi itu nampak terlihat banyak di Asia Tengah hingga sampai ke Rusia. Kemudian juga ada di wilayah seperti Syria, Yordania, ya, Palestina sampai Turki. Ya. Kemudian juga ada di India, Pakistan, Afghanistan dan lain-lain. Itu adalah Sunni Hanafi. Juga ada di Mesir, ya, Sunni Hanafi. Sedang Hambali, coklat tua, nampak di situ menjadi mayoritas mazhab di Arab Saudi, termasuk di Uni Emirat Arab, ya, Uni Emirat Arab di Qatar itu Hambali, ya. Kemudian Maliki itu ada di sebagian besar dan itu ada di Afrika, ya. Ada di Afrika, ada sedikit di Arab Saudi, ya. Kemudian Syafi'i, mazhab Syafi'i itu ada di Mesir, kemudian di Afrika Timur, ya, pesisir ya, Afrika Timur, negeri-negeri Afrika Timur di pesisir laut, ya, termasuk Teluk, ya, di Teluk Arab. Kemudian di Yaman dan di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian untuk Sunni, untuk Syiah itu ada mazhab Ismailiyah, ya, mazhab Ismaili itu coklat muda. Coklat muda ini hanya sedikit, ya, di nantinya Ismailiyah itu ada di sedikit di seperti di Syria, ya, di Syria, di Mesir, ya. Kemudian di mana itu Asia Tengah, ya. Kemudian Ja'fari ini agak lebih tua warnanya, ya, jadi mazhab Ja'fari, Syiah Ja'fari ini di Iran, ya, Iran dan sekitarnya. Kemudian Zaidi atau Zaidiyah ini ada di Yaman dan Arab Saudi, ya. Jadi di Arab Saudi juga ada Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah yang sebenarnya mengumpul dengan Zaidiyah di Yaman, ya. Kemudian ada yang lain-lain sedikit, ya. Lain-lain ini seperti misalnya Drus dan lain-lain, tapi kecil sekali, ya. Dari gambaran ini nampak sekali bahwa mazhab dan aliran itu akan mempunyai pengaruh yang kuat, ya. Pengaruh yang kuat dalam suatu kehidupan negara dan bangsa, ya. Sebagai catatan, Sunni itu di Arab Saudi adalah 85% sampai 90%, sedang Syiahnya 10 sampai 15%. Sedang Syiah Zaidiyah itu Syiah yang didirikan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain, cucu Husain, tapi bukan dari jalur Muhammad Al-Baqir As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain, ya. Jadi sama-sama cucu Husain, ya. Sama-sama cucu Husain, sama-sama anak dari jadi ini aliran yang dibangun oleh
anak-anak dari Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya. Ada yang mendirikan Zaidiyah, yaitu Zaid, dan ada yang kemudian mendirikan Syiah Imamiyah, yaitu Muhammad Baqir Al-As-Saddiq. Gambar ini juga menunjukkan ya, seberapa luas pengaruh Sunni di Timur Tengah, ya, di Turki, Syria, Irak, Mesir, Sudan, Eritrea, Ethiopia, Saudi Arabia, dan lain-lain, termasuk Syiah, ya. Dan kemudian ada sedikit campuran. Ya. Itu mayoritas, menunjukkan bahwa mayoritas aliran dan mazhab itu adalah aliran Syiah dengan mazhab masing-masing ada. Kalau Sunni ada 4 mazhab, kalau Syiah yang terbesar adalah Imamiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, dan Ja'fariyah atau Imamiyah, ya. Kemudian Zaidiyah. Jadi kalau Sunni ada 3 mazhab, kalau kalau Syiah itu ada 3 mazhab besar, ya. Meskipun ada yang lain juga, ya. Tapi ini adalah gambaran tentang yang terbesar, ya, yang dominan. Dengan demikian kelihatan bahwa kalau kita melihat realitas politik di Timur Tengah, politik negara di Timur Tengah, maka nampak bahwa aliran Islam, ya, itu berpengaruh dalam suatu negara. Sebagai contoh kita lihat misalnya di Yaman, ya. Di Yaman ini ada kelompok Zaidiyah yang kita sudah lihat tadi, ya. Di dalam kelompok Zaidiyah ini juga ada di dalam aliran Zaidiyah ini juga ada beberapa macam, ya. Yang terbesar di Yaman ini adalah Houthi, ya. Houthi menempati suatu wilayah yang cukup luas, dan akhirnya dengan suatu, ya, sempat terjadi peperangan, ya, antara yang cukup panjang, antara pemerintah Yaman didukung Arab Saudi dan Houthi didukung Iran, ya. Namun akhirnya dengan perjanjian Iran, Yaman dan Saudi, Houthi dapat berdiri di Yaman, ya. Houthi dapat berdiri dan bekerja sama dengan pemerintah Yaman. Ya. Jadi ada suatu kelompok kekuatan bersenjata, ya, di dalam suatu negara seperti Houthi ini yang dalam proses pembentukannya menggunakan aliran serumpun, ya, yang dipersenjatai oleh Iran, dan akhirnya mampu menguasai suatu wilayah, ya, dalam wilayah negara seperti Yaman ini. Ini adalah Houthi. Kalau di Lebanon adalah Hizbullah. Hizbullah lebih dulu ada di Lebanon dibanding Houthi berada di Yaman. Ini adalah Sunni Syiah di Lebanon, ya. Berimbang, Sunni Syiah di Lebanon ini berimbang, ya. Islam di Lebanon itu sekitar 54% sampai 58%, ya. Sunni Syiah juga berimbang masing-masing 27% sampai 29%. Kita lihat, ya, yang berwarna hijau kekuningan, ya. Hijau kekuningan adalah kelompoknya Syiah, ya. Hijau kekuningan itu adalah Syiah, ya. Kemudian Sunni itu yang hijau, ya, berwarna hijau, ya. Terus ada hijau muda itu sedikit, terus, ya.
Terus kemudian juga ada Ortodoks Yunani, ya. Juga Ortodoks Katolik, ya. Ada juga Maronites, ya. Kristen, kelompok Kristen, ya. Tapi yang dominan adalah Islam Syiah dan Islam Sunni. Islam Syiah hijau nampak berada di Lebanon Selatan yang kita kenal, ya, Lebanon Selatan maupun Lebanon Utara, dan yang terlibat dalam pertempuran dengan Israel adalah Syiah yang ada di Lebanon Selatan dan Beirut, ya, di selatan Beirut maupun di selatan Lebanon. Ya. Itu adalah posisi Hezbollah yang kita kenal sebagai Hezbollah, ya. Syiah di Lebanon yang kita kenal sebagai Hezbollah, ya. Oleh karena itu peperangan antara Israel dengan Lebanon itu terjadi antara Hezbollah dengan Israel di Lebanon Selatan. Ya. Selain itu kita harus juga melihat kondisi Syria karena sangat terkait dengan peperangan yang mungkin akan terjadi dan melibatkan Syria. Sampai sekarang memang belum ada keterlibatan Syria dalam perang, tapi tidak menutup kemungkinan Syria juga akan terlibat dalam peperangan, ya. Bergantung bagaimana strategi Israel perang, ya. Keterlibatan mereka akan bergantung pada bagaimana perangnya Israel. Kita lihat bahwa Islam di Syria itu 90%, ya. Sunni 74%, Syiah 13%. Ya, mayoritas Syiah ada di Damaskus, ya, dan sekitarnya. Kemudian ada Kristen, itu 13%. Di sana juga Kristennya macam-macam, ya. Ada Katolik, ada Ortodoks, Nestorian, Maronit, Protestan, dan Druze 8%. Druze 3%. Ya. Ada titik-titik berwarna macam-macam, ya. Dan ada blok-blok warna. Kalau kita lihat yang abu-abu itu adalah posisi pemerintah, posisi militer, ya, posisi tentara Syria atau Suriah itu berwarna abu-abu muda. Kemudian ada titik-titik seperti titik-titik bundar dan titik-titik bintang, ya. Itu ada yang bintang itu adalah ISIS, ya. Ada beberapa tempat yang masih dikuasai ISIS, ya, kecil, ya, zona kecil yang dikuasai ISIS. Kemudian ada blok wilayah berwarna kuning, ya, bukan kuning tapi coklat muda, ya, coklat muda. Atau krem itu adalah dikuasai oleh suku Kurdi. Jadi suku Kurdi ini termasuk suku besar di Syria yang menguasai wilayah yang cukup besar pula, ya. Kemudian ada blok hijau, ya. Ini adalah tempatnya oposisi, ya. Oposisi pemerintah Suriah, ya. Kemudian ada blok coklat agak tua, itu adalah wilayah yang dikuasai oleh pasukan Turki. Pasukan Turki, jadi pasukan Turki sempat konflik, ya, dengan Kurdi karena memang baik Syria, Turki, Irak yang di situ banyak Kurdi itu mewaspadai suku Kurdi ingin mendirikan suatu negara sendiri dengan mengambil wilayah dari Syria, Turki maupun Irak, ya. Ada juga posisi-posisi pasukan Turki di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh tentara Turki, ya. Kemudian juga ada pangkalan Amerika Serikat itu di wilayah Kurdi, ya. Di wilayah Kurdi ada pangkalan Amerika Serikat, itu ada pangkalan militer, ya, meskipun belum tentu bisa disebut suatu pangkalan, tapi di situ ada
pasukan Amerika Serikat ada di situ ya. Ada dua titik yang menjadi tempat atau basis ya, basis. Belum bisa disebut pangkalan, tapi bisa dilihat itu adalah sebagai suatu zona kecil menjadi basis penempatan militer ya, penempatan militer Amerika di sana di wilayah yang dikuasai Kurdi. Kemudian juga ada Iran ya. Iran ini titik hijau ya, titik hijau itu ada di perbatasan dengan Syria, perbatasan antara Syria dengan Irak, kemudian dekat Homs dan juga ada yang dekat Damaskus ya. Biru terang ya, biru terang itu bukan hijau, biru terang. Jadi ada titik biru terang di perbatasan Syria dengan Irak, kemudian dekat kota Homs, kotanya Khalid bin Walid ya. Kemudian juga ada di dekat kota Damaskus. Sehingga beberapa hari yang lalu kalau kita lihat berita, kita lihat berita ada serangan Israel ke dekat Damaskus yang menyasar ke markas ya. Markas Hezbollah yang ada di sana. Itu adalah sebenarnya zona yang dikuasai Iran yang kemudian Hezbollah juga berada di sana ya. Homs maupun Damaskus sangat dekat sekali dengan Lebanon. Kemudian juga ada Rusia ya. Rusia menempati suatu zona yang agak besar di dataran tinggi Golan ya, di dataran tinggi Golan, perbatasan antara Syria dengan Lebanon ya, dan Israel ya. Jadi dataran ini berada di perbatasan Syria, Lebanon dan wilayah yang dikuasai Israel. Tempat yang menjadi jadi wilayah Syria ini wilayah yang cukup rumit karena banyak kekuatan militer dari negara lain berada di situ. Ya, memang termasuk wilayah yang rawan konflik ya. Syria itu tempat yang rawan konflik ya. Namun mungkin dengan keberadaan militer dari Amerika, Iran, Rusia ya, itu paling tidak bisa mengurangi tensi konflik ya, mengurangi tensi konflik sehingga pemerintahan Syria bisa berjalan normal. Tapi juga mudah konflik, tapi meskipun cukup kemudian teredam ya. Kalau tidak disulut suatu perang dari luar, mungkin Syria, kondisi politik di Syria cukup stabil dengan adanya pasukan-pasukan itu. Tapi kalau ada pengaruh dari luar, misalnya dari Israel cukup kuat ya, untuk memunculkan perang, itu bisa menimbulkan perang yang cukup luas di wilayah Syria sendiri ya. Karena di sana ada kekuatan Amerika, ada kekuatan Iran dan ada kekuatan Rusia. Ya. Nah, kita sekarang masuk pada posisi Iran dalam perang Palestina. Posisi Iran dalam perang Palestina melawan Israel ya. Posisinya Iran ini bagaimana dalam perang Israel melawan Palestina ini? Ada beberapa pertanyaan yang memang menunjukkan bahwa ada peran Iran di sana, tapi juga sangat mungkin peran negara lain di Teluk maupun Liga Arab ya. Misalnya Hamas ya. Hamas itu faksi yang ada di Gaza bisa memperoleh senjata ya, bisa mempunyai senjata berupa drone, rudal dan roket jarak pendek RPG yang dapat melumpuhkan tank Merkava, senapan serbu seperti angka 47 dan lain-lain. Rasanya tidak mungkin Hamas
mempunyai peralatan militer itu dengan membeli sendiri. Tentu ada penyandang dananya. Apakah misalnya Iran, Rusia, Cina itu memberikan cuma-cuma atau gratis kepada Hamas? Iran pasti tidak mungkin memberikan secara gratis, karena apa? Ekonomi Iran sendiri kan diambargo setelah selama puluhan tahun ya. Jadi dapat dianalisis bahwa Hamas mempunyai senjata bermacam-macam itu karena ada peran negara lain yang menjadi penyandang dana. Negara apa? Kalau bukan Iran, pasti negara-negara teluk, negara-negara kaya sebagai penyandang dana untuk membeli senjata-senjata itu. Kita ketahui bahwa Arab Saudi, kemudian Kuwait itu termasuk penyandang dana yang cukup besar ya, bagi Hamas ya, untuk meskipun itu melalui badan PBB ya, melalui badan PBB untuk kemanusiaan atau membangun infrastruktur dan lain-lain di Palestina termasuk Gaza. Nah, artinya apa? Hamas tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang bisa membeli senjata cukup besar ya, cukup banyak untuk bisa dipakai perang melawan Israel ya, meskipun tetap ya, tidak akan sebanding dengan senjata yang dimiliki Israel, sangat kecil ya, kalau dibanding dengan kekuatan militer Israel. Tapi persenjataan yang dimiliki Hamas telah terbukti bahwa bisa mengganggu Israel. Bahkan Hamas mampu membangun suatu terowongan yang sampai saat ini belum bisa diidentifikasi oleh Israel. Posisi terowongannya itu di mana? Seberapa rumit jaringan terowongan yang terowongan bawah tanah yang dibangun oleh Hamas. Itu membutuhkan dana semua, yang itu tidak mungkin hanya dibiayai oleh Hamas ya, karena kekuatan ekonominya tidak mungkin bisa mendapatkan itu semua. Demikian juga tidak mungkin itu dibiayai Iran, karena apa? Iran sendiri ekonominya bukanlah ekonomi yang sangat kuat di Timur Tengah karena sudah diembargo selama puluhan tahun ya. Jadi ada penyandang dananya ya. Dapat dianalisis, dapat diperkirakan, dan mungkin banyak negara yang tahu tapi tidak tahu bagaimana bisa dana itu mengalir ke Hamas dan bagaimana senjata itu bisa datang di Gaza ya, dapat didatangkan di Gaza ya. Jadi ini suatu peranan yang rumit ya, peranan tersendiri yang rumit yang membiayai militer Hamas maupun militer di West Bank ya, faksi Hamas maupun faksi Fatah ya. Rasanya tidak mungkin tidak ada dana mengalir dari negara teluk ke Gaza, tidak mungkin tidak ada dana mengalir dari negara teluk yang kemudian dipakai atau digunakan untuk mendatangkan senjata, mendidik militer Hamas dan lain-lain untuk membangun fasilitas militer yang sampai sekarang tidak diketahui secara persis seberapa ya. Itu di Hamas ya. Iran sebagai pemasok utama ya, sebagai pemasok utama, dan tentu tidak gratis, meskipun sebagai pemasok utama pasti ada yang membiayai itu ya, pasti ada yang membiayai itu, ada yang membeli untuk Hamas ya. Karena Iran tidak mungkin mengeluarkan uang gratis ya untuk mempersenjatai Hamas ya. Jadi ada keterlibatan negara-negara teluk lainnya melalui suatu mekanisme yang rumit sehingga bisa mempersenjatai Hamas ya, maupun mempersenjatai Fatah ya. Kedua, kondisi yang bisa kita lihat belakang ini adalah Iran menyerang secara sporadik
satu-satunya negara di Timur Tengah yang melakukan serangan militer secara sporadik ya, di Israel adalah Iran. Ada 2 kali ya, serangan sporadik Iran sebagai respon atas serangan Israel ya, pada kepentingan Iran di Lebanon ya. Bukan semata-mata karena serangan Israel pada Hamas, karena selama serangan Israel pada Hamas, Iran belum sampai menyerang secara langsung ke Israel ya. Selama Israel menyerang Hamas, meluluh lantakkan Hamas, serangan yang kejam ganas kepada Hamas, Iran belum sampai menyerang Israel. Namun ada serangan Israel ke wilayah Lebanon yang itu kemudian direspon oleh Iran. Yang pertama adalah Iran menyerang dengan ratusan drone pada pertengahan April sebagai respon atas serangan Israel yang menyasar konsulat Iran di Damaskus. Sudah kita lihat tadi bahwa di sekitar Damaskus, di dekat Damaskus ada kekuatan Iran yang ada di sana yang kemudian dimanfaatkan oleh Hezbollah. Oleh karena itu beberapa hari yang lalu juga ada serangan Israel yang mengarah ke Damaskus ya. Itu adalah menyerang posisi Hezbollah di sana ya. Kedua, pada awal Oktober ya, Iran menyerang dengan skala yang cukup besar, terarah pada fasilitas militer di Tel Aviv dan pangkalan udara militer di Nevatim. Ya. Serangan ini merupakan respon atas serangan Israel yang mentarget pembunuhan Ismail Haniyeh ya, ketika sedang di Teheran. Jadi ketika mentarget membunuh Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas ya, ketika sedang di Teheran menyaksikan pelantikan presiden Iran ya. Itu Iran masih karena permintaan beberapa negara Eropa masih menahan serangannya meskipun sudah mengingatkan Israel ya, karena Israel telah mengintervensi dengan serangan militer yang membunuh Ismail Haniyeh di Teheran ya. Kemudian itu masih belum ada serangan langsung dari Iran ke Israel. Tapi kemudian ketika markas Hezbollah diserang oleh Israel, ya, dirudal oleh Israel, yang kemudian menyebabkan kematian Hasan Nasrallah dan jenderal Iran, maka kematian dari Ismail Haniyeh, kematian Hasan Nasrallah dan jenderal Iran ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi Iran untuk menyatakan perang dengan Israel ya, untuk menyerang Israel. Oleh karena itu kemudian muncullah serangan yang cukup besar ya, sekali saja. Jadi makanya saya sebut serangan Iran kepada Israel itu secara sporadis ya. Yang pertama adalah dengan drone, dan itu serangan itu juga sekaligus untuk menjajaki seberapa kekuatan pertahanan udara yang terkenal dengan Iron Dome itu bisa ditembus atau tidak ya. Kemudian serangan kedua setelah beberapa bulan kemudian dari serangan pertama itu menyasar fasilitas militer Israel di Tel Aviv maupun di pangkalan udara militernya ya, dengan ratusan rudal balistik. Jadi sekali serangan tapi cukup besar, tapi Iran menyatakan itu bukan serangan yang terbesar. Masih akan bisa terjadi serangan lebih besar dari apa yang telah dilakukan Iran pada beberapa hari yang lalu itu. Dari peristiwa konflik militer seperti itu, kita bisa
mengambil kesimpulan ya tentang posisi Iran dalam perang antara Palestina dengan Israel. Semuanya bergantung, bisa kita lihat bergantung pada aksi Israel. Setelah perang beberapa lama ya, antara Israel dengan Palestina, ada upaya perdamaian sebenarnya antara Israel dengan Palestina yang difasilitasi oleh Qatar. Ya. Ada perjanjian perdamaian di Qatar. Namun perjanjian perdamaian ini dirundingkan tanpa didahului oleh gencatan senjata. Perjanjian damai berjalan, perang di Gaza antara Israel dengan Hamas juga tetap berlangsung ya. Jadi perjanjian yang sebenarnya sia-sia karena tidak didahului oleh gencatan senjata ya. Dan nampak sekali bahwa memang yang berusaha untuk memperpanjang perang itu adalah Israel. Israel memang berupaya menggagalkan perjanjian damai dengan menyerang langsung, ya, menyerang terus Hizbullah maupun menyerang terus Hamas maupun kemudian disusul dengan menyerang Hizbullah. Ya. Bahkan yang terakhir, ya, Israel dengan jelas mentarget membunuh pimpinan Hizbullah dan keluarganya. Ya. Pimpinan Hizbullah di sini adalah Hasan Nasrallah dan keluarganya. Ya. Termasuk keluarga Nasrallah yang ada di Damaskus. Ya. Serangan Israel ke Hizbullah itu bisa kita pahami sebagai selain untuk menggagalkan perjanjian damai di Qatar, jadi atau Israel menunjukkan gelagat belum bersedia untuk melakukan perundingan ya. Jadi Israel masih akan terus memperpanjang perang ya. Itu sejauh ini juga sejauh ini serangan Israel untuk menggagalkan perdamaian itu dengan menyerang Hizbullah di Lebanon. Tujuan daripada menyerang Hizbullah tentu adalah untuk melemahkan Hizbullah sebagai proksi Iran, ya. Melemahkan kekuatan militer Hizbullah sebagai proksi Iran. Kita ketahui bahwa di Lebanon kekuatan politik itu tidak hanya Hizbullah, tapi Hizbullah menjadi kekuatan politik yang mempunyai kekuatan militer sehingga cukup menjadi kekuatan politik yang kuat di Lebanon. Tapi bukan berarti tidak ada kekuatan yang lain. Artinya bisa dianalisa serangan Israel ke Lebanon Selatan, ke wilayah yang ke posisi Hizbullah, selain untuk memperpanjang perang, ya, menggagalkan perjanjian damai, tapi juga berupaya melemahkan kekuatan Hizbullah di Lebanon dengan harapan apa? Dengan tujuan apa melemahkan kekuatan Hizbullah? Israel menyatakan tidak akan mengintervensi wilayah Lebanon, tetapi menyerang posisi Hizbullah ya, tanpa menduduki wilayah. Artinya apa? Artinya memang Israel berusaha melemahkan posisi politik Hizbullah di Lebanon. Jadi serangan itu bertujuan untuk kalau kekuatan militer Hizbullah dapat dilumpuhkan, maka akan memunculkan kekuatan politik lawan Hizbullah yang ada di Lebanon. Bisa menimbulkan ketidakstabilan politik di Lebanon. Itu adalah tujuan lain daripada serangan serangan Israel ke Lebanon, ya. Ya tentu
Iran tidak akan membiarkan, ya, tidak akan membiarkan Israel akan melemahkan Lebanon, ya. Oleh karena itu Iran kemudian menyerang Israel setelah Israel menyerang posisi Hezbollah baik di Lebanon maupun di Damaskus yang akhirnya dapat membunuh Hasan Nasrallah maupun jenderal Iran. Maka itu menjadi alasan yang kuat untuk Iran melakukan serangan sporadis yang bagi Iran itu adalah juga untuk membantu Hezbollah agar tidak dikalahkan oleh Israel. Oleh karena itu serangan Iran kepada Israel adalah pada pangkalan militer, basis-basis militer Israel yang strategis, ya, seperti di Tel Aviv, di markas intelijen Israel di Tel Aviv maupun pangkalan militer di bandara di Nevatim, ya, yang kemudian serangan rudal itu dapat menghancurkan banyak fasilitas di bandara, termasuk menghancurkan menghancurkan pesawat tempur F-35, ya, F-35. Kalau nggak salah F-35 ada sekitar 20 menjadi hancur di bandara Nevatim, ya. Itu serangan Iran terhadap Israel. Jadi mengurangi kekuatan militer Israel agar tidak terlampau besar serangan Israel ke Lebanon. Dengan demikian Lebanon dapat menggunakan kekuatan militernya yang dimiliki, ya, untuk melawan, ya, Israel secara berimbang, ya, bisa saling melempar rudal jarak pendek, ya, kemudian tank, ya. Jadi selain menggunakan rudal, drone maupun tank yang berimbang, ya, tidak ada suatu serangan baik dari Israel maupun Lebanon yang berakibat fatal bagi kedua belah pihak. Ya. Selain menggerakkan Hezbollah, Iran juga sukses menggerakkan proksinya yang ada di Yaman, yaitu Houthi, ya. Berhasil menggerakkan Houthi yang menyerang kepentingan ekonomi Amerika, ya, terutama kepentingan Amerika, karena selama ini yang diserang adalah kapal-kapal berbendera Amerika, kapal-kapal yang menggunakan asuransi keamanan di Amerika, itu yang diserang, ya. Serangan pada kapal-kapal Amerika ini menyebabkan serangan Houthi yang pada kapal-kapal Amerika ini menyebabkan pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba, pelabuhannya Israel di Teluk Aqaba, yaitu Eilat, kemudian ditutup. Tidak ada kapal yang ke sana, ya. Karena apa? Tidak ada kapal yang berani ke sana dengan risiko dirudal oleh Houthi, ya. Itu adalah posisi Iran dalam perang antara Palestina dengan Israel, ya, terutama antara Hamas dengan Israel, ya. Sejauh ini hanya sampai seperti itu. Strategi perang Israel belum menyentuh wilayah West Bank, ya. Tentu tidak menyentuh wilayah West Bank ini adalah untuk menghindari risiko perang yang lebih luas lagi, karena kalau West Bank diserang bisa membuka kemungkinan ikut perangnya Yordania dan Arab Saudi secara langsung. Kita ketahui semua bahwa faksi Fatah di West Bank, ya, dan faksi lainnya, ya, adalah faksi yang mendapat dukungan kuat, ya, dari negara Teluk dan Liga Arab, ya, dengan strategi perjuangan politik
mengupayakan solusi two state solution di forum PBB. Selama ini setelah dekade akhir ini dukungan negara-negara Teluk dan Liga Arab adalah memang untuk perjuangan politik mengupayakan solusi two state solution di forum PBB ya. Maka kalau kemudian Israel menyerang posisi Palestina di West Bank, maka itu berarti secara langsung menyerang upaya perjuangan politik solusi two state solution itu ya. Berupaya menggagalkan perjuangan politik yang didukung oleh negara-negara Teluk atau Liga Arab. Kalau itu Israel sampai menyerang West Bank. Dengan demikian kalau menyerang West Bank, maka negara-negara Teluk dan Liga Arab sangat mungkin sekali akan terlibat dalam perang. Itulah yang dihindari selama ini sejauh ini dihindari oleh Israel. Yordania sudah mengancam Israel secara langsung. Jika sampai terjadi arus pengungsi dari West Bank menuju Yordania, maka peristiwa itu sebagai peristiwa yang dianggap Israel menantang perang Yordania. Dengan demikian kalau sampai terjadi seperti itu, maka Yordania akan terjun langsung perang dengan Israel. Itulah yang dihindari oleh Israel ya. Israel juga menghindari jangan sampai negara-negara Teluk dan Liga Arab yang mendukung two state solution itu kemudian ikut terjun perang kalau Israel menyerang West Bank. Artinya Israel menyerang kepentingan negara-negara Teluk maupun negara-negara Liga Arab terhadap Palestina, yaitu menggagalkan menggagalkan upaya two state solution yang diperjuangkan oleh negara Teluk maupun Liga Arab. Jelas sekali keputusan Liga Arab itu tetap memperjuangkan two state solution dengan Gaza sebagai wilayah yang tidak boleh dihapus dari Palestina ya, dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Itu tegas sekali, itu garis batas dari garis batas yang dibuat oleh Liga Arab maupun negara-negara Teluk. Kalau ada serangan militer yang membahayakan upaya two state solution, maka itu sama dengan menantang perang negara-negara Teluk maupun Liga Arab. Kita lihat juga ya, meskipun Israel menyerang Gaza, menyerang Hamas itu dengan sangat ganas, dengan korban 40.000, tidak membedakan korban nyawa, apakah itu perempuan tua atau perempuan sedang hamil, perempuan ya ibu rumah tangga, bahkan perempuan hamil pun dibunuh, anak-anak pun dibunuh. Demikian kejamnya Israel menyerang Hamas, yang tentu ini bisa diterjemahkan bahwa Israel berupaya menghapus Hamas di Gaza, menjadikan Gaza sebagai wilayah demilitarisasi dengan menghancurkan Hamas, menghancurkan fasilitas-fasilitas militer Hamas di Gaza, menghancurkan terowongan-terowongan yang dibangun oleh Hamas di Gaza. Tetapi serangan yang sangat kejam ini belum sampai membuat penduduk di Gaza mengungsi ke wilayah Mesir. Saya menduga kalau sampai terjadi ada gelombang pengungsi dari Gaza ke Mesir,
maka itu sama dengan mengundang Mesir ikut terjun perang langsung melawan Israel. Ya, seperti halnya kalau ancaman Yordania, kalau sampai ada pengungsi masuk ke Yordania, berarti itu Israel menantang perang Yordania. Oleh karena itu Israel meskipun menyerang Gaza demikian ganas, menyerang Hamas demikian ganas, tapi tidak sampai membuat gelombang pengungsi itu masuk ke Mesir. Ya. Namun apa akibatnya? Akibatnya dengan strategi yang tanggung seperti itu, faktanya Israel belum mampu menaklukkan Hamas. Hamas masih bisa melakukan serangan-serangan sporadik, ya, dengan RPG, dengan sniper, dengan melalui sniper, ya, jadi dengan penembak jitu yang banyak membunuh tentara Israel, terus melumpuhkan tank Merkava dan lain-lain. Israel sejauh ini belum mampu mengidentifikasi bagaimana jaringan terowongan bawah tanah Hamas. Ya. Sudah setahun perang, namun belum ada respon dari anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi tidak ada usulan dari anggota Dewan Keamanan PBB untuk Dewan Keamanan bersidang membahas atau membuat keputusan bagaimana perang Israel, Palestina, Lebanon, Iran sekarang ini. Mungkin Dewan Keamanan masih menganggap perang masih belum sampai mengganggu stabilitas kawasan. Ya. Ekonomi global juga belum begitu terpengaruh secara signifikan. Artinya apa? Dengan Dewan Keamanan belum bersidang ini, dan mungkin anggapan Dewan Keamanan bahwa perang masih dalam skala terbatas dan belum sampai mengganggu stabilitas geopolitik di kawasan, sehingga Dewan Keamanan tidak bersidang. Ya. Dengan kondisi seperti itu bisa kita simpulkan bahwa perang masih akan sangat panjang, ya, masih panjang. Paling tidak perang masih belum ada tanda-tanda bagaimana akan berhenti. Ya. Jadi perangnya masih akan terus berlangsung, dan kita masih akan menyaksikan bagaimana Iran melempar rudal ke Israel. Ya. Kalau sebelumnya menyerang fasilitas militer, mungkin serangan berikutnya dari Iran kalau itu terjadi, bisa saja, ya, akan mentarget bukan hanya fasilitas militer, tapi target-target ekonomi, ya, menyerang target-target ekonomi, misalnya saja menyerang pusat energi, ya, pusat-pusat energi seperti gas dan listrik dan lain dari Israel, bisa saja merudal fasilitas itu, ya. Juga bisa menyerang wilayah pertanian, ya, pusat-pusat pertanian pangan Israel yang artinya itu menyerang logistik pangan Israel, ya. Yang serangan-serangan itu ditujukan untuk menciptakan kondisi politik di Israel menjadi tidak stabil, banyak pengungsi, ya, banyak pengungsi yang itu kemudian semakin menekan posisi politik Netanyahu. Bisa saja nanti serangannya ke arah kepentingan seperti itu. Saya kira itu, ya, nanti kita akan masih akan menyaksikan apakah Israel akan memancing Iran, ya, memancing Iran untuk menyerang lagi atau tidak. Artinya dengan bahasan ini kita sudah bisa melihat skala perangnya itu sebenarnya seberapa. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya juga ingin ada banyak komen dan pertanyaan yang mudah-mudahan komen dan pertanyaan itu kemudian menjadi bahan obrolan di dalam obrolan kita, ya, menjadi bahan obrolan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa melihat kondisi perang
Israel Palestina, ya. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang lebih komprehensif, ya, bukan hanya sekedar melihat serangan rudal, ya, tapi melihat kondisi perang secara kondisi terkini, ya, kondisi dan kemungkinan perang yang akan datang. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.